Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas lanjutan daripada materi kita tentang aplikasi Zoom. Yang mana pada materi sebelumnya, ya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana caranya membuat akun Zoom dan bagaimana caranya mengatur settingan, kemudian membuat schedule meeting, ya. Bagi yang baru menyaksikan video ini bisa kembali menonton video sebelumnya di atas ini, di link atas ini. Silahkan. Oke, silahkan diklik ya. Baik, bagi yang sudah menonton, kita lanjutkan materi kali ini. Nah, kali ini kita akan meluncurkan meeting atau kita akan start meetingnya. Pastikan teman-teman sekalian sudah mengirimkan linknya melalui copy invitation ini. Ini silahkan di copy, disalin ke misalnya ke WhatsApp untuk diwapri ke teman-teman yang akan ikut meeting, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya jika sudah dilakukan itu, maka selanjutnya kita akan memulai meetingnya, ya. Kita akan mulai dengan cara kita ini sebagai host, ya. Kita mulai dengan cara start this meeting. Nih. Selanjutnya akan diarahkan menuju aplikasi Zoom Meeting yang sudah diinstal sebelumnya. Sekarang kita buka aplikasi Zoom-nya yang kita sudah install di laptop kita, ya. Kita tunggu sampai terbuka. Oke, ini menunggu. Sekarang kita minimize saja ini. Oke, ini sekarang sudah tersambung. Jadi kita sudah masuk di aplikasi Zoom-nya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman apa namanya? Kita tinggal menunggu kita menunggu partisipan yang akan ikut join di sini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, materi ke sana, nah di sini ada beberapa fitur-fitur yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman. Ya, fitur yang pertama adalah mute, ya. Mute ini adalah bagaimana fungsi ini adalah untuk mikrofon, ya. Ketika ini seperti ini posisinya, maka ini kita tidak bisa mengucapkan sesuatu, atau ketika kita berbicara maka orang tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan di sini. Ini untuk seperti ini. Ya. Nah, untuk pengaturan di sini, pengaturannya itu biasanya standar, itu mikrofon yang disiapkan langsung oleh yang ada memang secara default di laptop atau di komputernya kita atau di handphonenya kita, ya, seperti itu. Kemudian ini Droid Cam, ini kalau misalnya kita menggunakan kamera eh, pihak ketiga atau mikrofon pihak kedua, ya, di luar dari yang yang ada di laptop sendiri. Misalnya kita pakai mikrofon seperti itu. Ini Manicam, ya. Kemudian speakernya kita pakai Realtek speaker yang ada di laptop sendiri. Selanjutnya yang kedua, fasilitas video. Ini videonya. Jika kita klik ini, maka videonya kita akan mati, ya. Tidak akan muncul. Hanya muncul foto profil saja. Kalau kita klik lagi, nah ini bisa muncul kembali foto videonya kita. Nah, untuk video di sini sebenarnya kita kamera yang digunakan bisa menggunakan kamera laptop. Ini saya gunakan kamera laptop pakai HD user facing. Ya, bisa juga kita menggunakan kamera handphone, ya. Kita tinggal install aplikasinya. Untuk tutorialnya nanti saya kirimkan, saya uploadkan kembali bagaimana menyambungkan tentang handphone dengan laptop kameranya. Seperti itu. Nah, untuk di sini ini ada fitur untuk virtual backgroundnya, ya. Untuk backgroundnya kita bisa ganti di sini. Misalnya saya ingin backgroundnya terkesan kita misalnya berada di daerah atau misalnya di jembatan San Francisco misalnya. Jadi kita tinggal tambah di sini, tambah image, ya. Silakan ditambahkan.
pilih sesuai dengan selera ya. Cuma misalnya di sini saya sudah menambahkan ya, ini adalah San Francisco, saya pakai ini. Nah, otomatis latarnya kita di belakang itu akan berganti ya, akan berubah di sini. Nah, di sini akan berubah menjadi apa namanya? Berubah menjadi jembatan San Francisco karena saya menggunakan latar background warna hijau. Jadi tidak usah di mirror. Saya gunakan latar warna hijau. Jadi backgroundnya kita bisa ganti. Nah, tapi dengan catatan kita bisa biasanya hanya menggunakan warna-warna seperti biru, hijau yang bisa digunakan seperti itu. Kalau misalnya warna-warna itu biasanya susah untuk mengenali ya. Nah, harus satu warna di belakang ini. Jadi seperti ini contohnya, latar hijau. Sebenarnya lebih bagus kalau dia latar hijaunya itu warna polos. Ini ada bunga-bunga sedikit. Ya. Oke, ini kita bisa ganti-ganti seperti ini ya. Kenapa baju saya kok hilang? Kenapa? Karena baju saya itu berwarna biru. Itu hampir sama warnanya dengan backgroundnya saya. Seperti itu sehingga baju saya juga ikut hilang ya. Kalau mau lebih bersih ya gunakan pakaian yang agak berbeda dengan agak kontras dengan warna latar kita. Ya, seperti itu. Ini bisa. Ya, silakan dikreasikan Bapak Ibu. Ini hanya ingin misalnya kita ingin foto di sini adalah di belakang kita ini adalah foto sekolah atau gambar gedung sekolah, kita pasang di situ seolah-olah kita berada di sekolah padahal ya mungkin saja di dalam kamar. Seperti itu ya. Oke. Sudah untuk bagian di sini. Selanjutnya di sini ada menu ini yang lainnya tidak usah diatur dulu. Kita langsung kembali ke menu sini. Nah, selanjutnya di sini sebagai seorang host ya, kita bisa mengatur izin ke peserta kita untuk share screen. Apakah peserta diizinkan untuk share screen atau tidak? Kalau kita izinkan ya klik centang itu. Jadi kalau dicentang itu maka peserta bisa share screen ya. Misalnya PowerPoint yang akan di-share ya. Look meeting ini tidak usah ya. Kunci meeting tidak ada lagi yang bisa masuk. Tuh. Enable waiting room untuk menunggu, membuat daftar tunggu. Jadi ketika misalnya meeting belum dimulai, itu bisa dibuatkan daftar tunggu, tipkan saja ini akan muncul, nanti ketika meetingnya dimulai dia akan masuk gitu. Nah, kemudian untuk menu selanjutnya adalah partisipan. Partisipan ini adalah siapa-siapa saja yang masuk di sini ya. Siapa yang sudah masuk akan kelihatan di sini siapa semua ya. Ya, kita bisa minimize, kita bisa aktifkan ulang. Kemudian kolom chat. Kolom chat ini ya kita bisa melakukan chat bahkan kirim file juga di sini ya. Gitu. Ini kita bisa chat ke semua orang atau ke chat pribadi. Kemudian lampiran file ini bisa dari Google Drive langsung ya, bisa juga dari Dropbox dan My Computer misalnya. Ada file yang ingin saya sharing dari komputer saya, misalnya bisa gitu. Oke, untuk mengetik di sini ya. Hai. Tuh. Nah, ini akan dibaca oleh semua orang ya. Kemudian di sini menu share screen. Share screen ini kita bisa men-share screen layar, misalnya kita ingin share PowerPoint presentasi ya, kita bisa klik ini ya. Ya. Oke, kita coba tes share screen. Nah, kita tinggal pilih apa yang sudah terbuka di sini. Belum ada ya, belum ada. Kita coba buka dulu PowerPoint misalnya. Saya buka PowerPoint ya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa selain sambil menunggu ya, kita juga bisa mengirim portion of screen ya. Ini bisa kita lakukan. Whiteboard ini bisa ya. iPhone ini file bisa kita share di sini ya. Oke. Sudah terbuka belum? Agak lama ya. Oke.
Coba kita share ini. Ini bisa, musik juga bisa di share. Suara dari komputer. Ini konten from second camera. Jadi bisa dari kamera, apa istilahnya namanya ini, saya lupa namanya. Itu bisa menggunakan seperti proyektor begitu ya. Oke, sekarang kita show all windows. Mana itu PowerPoint-nya? Belum terbuka ya PowerPoint-nya. Oh, ini sudah terbuka. Video connect. Kita tutup dulu kembali karena tadi baru dibuka. Nah, ini sudah masuk. Ini kita coba share. Ini kita share, klik ini share ya. Kita akan share PowerPoint. Jadi di sini bisa ada beberapa yang terbuka di layar kita, bisa di share. Maka apa namanya, ini Word ini. Kemudian ini Mozilla. Ini WhatsApp yang bisa di share ya. Pokoknya apa yang terbuka di layar kita bisa di share ya. Ini kita share. Oke. Nah, ini sudah tershare ya. Ini. Oke. Kita bisa coret-coret juga di sini ya. Oke, sebelumnya kita coba untuk gabung dulu peserta supaya kita bisa lihat bagaimana caranya peserta itu melihat ya. Kita coba share dulu. Oke, jadi ini saya sambungkan dulu ke HP saya. Jadi di sini saya menggunakan handphone, saya coba join. Di sini saya sudah paste linknya. Di sini saya coba perlihatkan bagaimana caranya masuk dengan menggunakan handphone ya. Ini saya gunakan handphone saya. Saya klik join Zoom meeting. Ya, nah, silahkan gunakan. Oh ya, teman-teman, bagi yang belum download aplikasinya, silahkan download dulu di Play Store untuk di handphone. Jadi begitu juga dengan anak-anaknya kita, siswa-siswanya kita. Bagi ketika ingin melakukan meeting Zoom, kita harus download dulu. Ya, silahkan diklik ini. Ini upayakan selalu update ya. Kita selalu update untuk meningkatkan keamanan ya. Untuk meningkatkan keamanan karena akhir-akhir ini selama Zoom ini booming ya, pernah dikabarkan bahwa aplikasi Zoom ini sempat dikatakan tidak aman untuk digunakan. Jadi kita harus mengikuti pembaharuan-pembaharuan selanjutnya. Intinya adalah jangan memberikan ID meeting kita kepada orang lain ya. Seperti itu. Oke, kita tunggu sampai selesai. Untuk update-nya kita skip dulu. Oke, sudah selesai. Jadi untuk aplikasinya sudah selesai di update. Sekarang kita buka ulang. Kita buka ulang, masuk ke sini, kita buka ya, buka dengan aplikasi Zoom ya. Nah, ini saya sebagai seorang siswa ya, partisipan misalnya. Nah, kita bisa ganti namanya di sini. Misalnya nama saya adalah peserta siswa ya. Saya ganti nama siswa workshop. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk memudahkan nanti mengidentifikasi siswa-siswa yang akan masuk, kita harus suruh ganti namanya. Misalnya nama kita kasih misalnya Spensa misalnya, atau terserah nanti kode-kodenya ya, supaya kita memudahkan, oh ini anak siswanya kita, seperti itu. Nah, sekarang ini menunggu kita sekarang masuk di aplikasi Zoom-nya. Kita coba lihat apakah ada yang menunggu. Ya, ini ada satu yang menunggu, siswa workshop. Nah, kita bisa izinkan dan bisa kita tolak ya. Kalau kita izinkan, klik admit ya. Kita coba klik admit ya. Oke. Klik admit, joining. Nah,
Kita lihat di sini ya, sementara connecting. Oke. Nah, sekarang ini sudah masuk ya. Kalau sudah masuk seperti ini untuk di HP siswa ya, settingannya kita coba call over internet ya ini. Nah, seperti itu. Oke. Ya, ini tampilannya di layar handphone saya ya. Ini tampilan di layar handphone saya. Oke. Nah, ini saya bisa nyalakan juga videonya ya. Ini saya nyalakan videonya. Coba saya nyalakan. Ya. Nah, ini ya. Ini foto ya, itu foto saya ini sebagai siswa ini yang di atas, siswa workshop ya. Itu aslinya. Ya, seperti itu. Kemudian saya coba kembali sebagai host ya. Saya coba kembali sebagai host. Saya coba mulai berbicara ya, berbicara. Saya coba tes di sini, saya unmute di sini, saya bicara. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, itu feedback. Kenapa? Karena berdekatan, kemudian dua-dua ya. Makanya di sini kalau kita sebagai siswa itu harus di unmute, harus unmute. Nya kalau perlu sebagai host yang unmute semua, kita sebagai host yang lakukan mute semuanya, kita mute all supaya tidak ada lagi mic yang menyala kecuali mic-nya host. Ini kita mute ya. Oke. Mute. Oke. Sekarang sudah mati semua ya. Sekarang coba kita coba nyalakan mikrofonnya kembali, kita dengarkan di situ. Nah, itu sekarang sudah terdengar ya. Gitu. Kenapa dia masih feedback begini? Karena speakernya HP ini itu berdekatan dengan mic-nya laptop. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop dan handphone ya, usahakan dijauhkan antara mic-nya ya. Karena akan terjadi feedback seperti itu. Oke. Nah, sekarang selanjutnya saya coba untuk saya mute saja. Saya coba untuk melakukan share screen ya. Nah, atau saya coba dulu untuk chatting di sini ya. Kita chat. Hai, apa kabar? Ya, apa kabar? Kita coba lihat di HP. Nah, kita coba lihat di HP-nya. Kita buka ya, itu partisipannya. Kemudian kita mau buka pesannya. Ini ada chat ya. Ya, kita bisa baca chatnya ya, seperti itu. Kita bisa misalnya kalau mau angkat tangan, kita bisa ini raise hand. Nah, jadi angkat tangan misalnya ada yang ingin berbicara, karena di mute mic-nya, maka solusi terakhir bisa angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan ya, seperti itu. Nah, kalau ingin dinyalakan ulang kembali mikrofonnya, ini bisa ya, kita nyalakan kita tutup dulu chatnya. Nah, kita unmute ya, kita unmute all. Oke, seperti itu. Nah, kita mute ulang. Nah, di sini allow participant to unmute. Nah, kalau misalnya kita tidak mau siswa itu unmute sendiri, ya hilangkan centangnya ini supaya ketika kita sambil berbicara, ya mereka tidak akan bisa mengaktifkan mikrofonnya sendiri kecuali kita nanti yang mengaktifkan, seperti itu. Oke, yes. Nah, ini kalau kita mau unmute satu-satu ya tinggal klik ini. Ya. Oke, seperti itu.
nanti di layar siswa itu akan muncul pemberitahuan seperti ini. Mau unmute atau tetap mute. Nah, kalau kita mau bicara ya silakan. Seperti ini. Ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana fitur berikutnya adalah bagaimana kita meng-share materi. Ini kita share. Pastikan materi kita sudah dibuka di laptop. Kemudian kita klik ini. Misalnya PowerPoint saya ingin share ya. Saya klik share. Oke. Nah, ini sudah di-share. Nanti di layar siswa akan muncul seperti ini ya. Hamza Match has started screen sharing. Kita tunggu. Itu belum terbaca sama siswa kalau begini prosesnya. Ya. Kita tunggu. Biasanya kondisi jaringan, pengaruh jaringan biasanya agak lambat. Kita share ulang. Tadi sudah 40 menit jadi mati sendiri. Ya, kenapa? Karena kita masih pakai basic ya. Mati sendiri tapi nyambung ulang. Ya. Tapi tidak ada masalah. Kita share. Oke. Sambil kita tunggu. Nah, oke, sekarang di sini di akun siswa sudah kelihatan materinya yang di-share. Ini sudah kelihatan ya. Iya, seperti itu. Nah, misalnya saya ingin saya rubah dulu show-nya, setup. Ya, oke, boleh. Kita coba start. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di sini di siswa. Oke. Seperti itu ya. Nah, kita atur kelihatan di siswa dengan di sini. Oke. Nah, cuma di sini biasanya jaringan kalau lambat ya agak lambat bergerak gitu ya. Oke, itu sudah pindah lagi. Gitu, ya. Nah, saya coba ingin aktifkan notes-nya ya. Di sini notes-nya kita bisa coret-coret di sini ya. Kita bisa coret-coret misalnya saya aktifkan di sini. Nah, mengetik ya, bisa ya. Seperti itu. Nanti tampil juga di sini seperti ini. Ya. Atau saya mau misalnya menggambar. Ini, saya gambar pakai ini ya. Nih, itu bisa ya. Atau kita mau menggambar nih ya. Nah, tuh ya. Nah, apakah siswa bisa? Ya, bisa. Apakah siswa bisa mencoret-coret? Ya bisa. Nih, saya siswa yang mencoret-coret. Oke, saya clear dulu ya. Clear drawing. Oke. Oke. Nah, misalnya siswanya coret-coret nih. Ini bisa ini. Nah, seperti itu ya. Ini pakai tinggal pakai tangan saja coret-coret. Oke. Nih, misalnya anca itu ya, itu. Oke. Nah, itu untuk share screen. Ya, kita share screen PowerPoint. Oke. Selanjutnya kita coba stop share screen-nya. Ini kita stop. Ya. Kita mau share whiteboard misalnya. Kita ingin share whiteboard. Ini. Nah, ini kita bisa menulis. Ini kita bisa menulis ya. Atau ya
Ini ya. Siswa juga bisa menulis ya. Siswa juga bisa menulis. Oke, kita coba perlihatkan siswa. Nah, supaya siswa bisa menulis ya tinggal klik ini di handphonenya siswa ya. Misalnya saya klik ini. Oke, saya bisa pilih warna apa bentuk pennya, apakah dia highlight kah atau full pen atau warnanya juga bisa dirubah. Misalnya saya mau warna merah, saya pakai pen, tanda tangan misalnya ya begini. Nah, seperti itu. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya itu fiturnya. Oke, kita stop. Whiteboard bisa menulis di papan ya. Ya, kemudian untuk sharing berikutnya di sini ada sharing isi dari Google Drive kita itu bisa juga, tapi ini jarang kita gunakan. Biasanya kalau kita meeting itu hanya sering menggunakan sharing PowerPoint dan seterusnya ya. Ini selain dari PowerPoint kita bisa sharing dengan apa namanya aplikasi-aplikasi lain yang terbuka dari di laptop kita. Misalnya saya mau share tentang saya mau sharing Mozilla saya. Kita di sini, ya. Jadi tinggal pilih saja di sini mau yang mana mau di sharing ya, seperti itu. Oke, untuk sharing file sudah. Nah, selanjutnya di sini ada menu record ya. Menu record ini kalau fungsinya adalah untuk merekam aktivitas yang ada di layar monitor ya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin merekam sebagai bahan apa namanya bahannya kita sebagai apa namanya dokumentasi ya bisa ini dalam bentuk video MP4 nantinya ya. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ada reaksinya. Ini bisa apa namanya? Tepuk tangan, jempol dan sebagainya. Nah, kalau misalnya tadi ini sharing ya, sharing file. Kalau kita ingin sharing file di sini bisa, misalnya dari komputer kita ingin share di kolom chat. Misalnya saya ingin share tentang nih masuk ke dalam kelas ini saja ijazah ya, ijazah SMP nih, atau tidak usah itu yang kecil-kecil saja filenya, ijazah Vivo KTP saja misalnya, ini saya share. Nah, ini itu sudah tershare di kolom chat di sini ya. Oke, kita kirim. Untuk selanjutnya kita lanjut untuk apa ini tadi ini raise hand ya, kita angkat tangan seperti itu. Kita lihat partisipannya ada yang angkat tangan. Oh ya, ada yang angkat tangan ya. Ini angkat tangan. Kita bisa turunkan kembali tangannya kalau sudah. Oke, sudah hilang ya. Oke, jadi itu untuk nah, ini fasilitas selanjutnya adalah breakout. Ini untuk membagi siswa menjadi beberapa kelas di dalam ya. Ya, karena ini hanya satu siswa, jadi kita tidak bisa membagi siswanya di sini. Oke. Ya. Nah, itulah tutorial tentang penggunaan aplikasi Zoom ya. Untuk selanjutnya kita tinggal mempraktekkan ya. Kita akan praktekkan kembali di tempat masing-masing. Nah, silakan menyesuaikan saja semua. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Untuk selanjutnya kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan ucapan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.